untuk jamaah Islam itu Indah yang baru bergabung hari ini, kita sedang membahas tema Jadilah Muslimah yang Sibuk. Dan kita juga masih bersama dengan bintang tamu spesial kita, Kak Hengki Kurniawan dan Kak Sonya Fatmala. Masya Allah. Nah, jadi jamaah udah tahu dong ya bagaimana tuh ya muslimah yang sibuk tapi yang baik seperti apa. Nah, sekarang Saskia mau tanya nih sama Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam. Siap Saski. Ustadz Syam. Yeah. Jadi kan ya ada wanita nih yang sedang sibuk belajar menambah hal baru tapi belum menjadi muslimah yang baik. Nah itu berarti bagaimana? Apa yang salah ya Ustaz? Kalau udah belajar tuh udah berusaha baik loh. Iya. Siap. Mohon izin tausiahnya Ustaz. Terima kasih Saski, Tabe Guru Kusat Maulana Bunda Tuti, Mas Hengki, Mbak Sonya serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat tentang berusaha menambah ilmu di dalam Al-Qur'an karena Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu, yaitu Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Ayat yang sangat populer. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan juga naik lagi derajatnya bagi orang-orang yang berilmu. Tapi sebelum masuk potongan ayat ini Allah sebutkan dulu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau diperintahkan dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majelis, maka berilah kelapangan. Ayat ini berkenaan tentang Nabi SAW sedang memberikan pengajian ataupun khutbah kepada para sahabat, lalu ada orang-orang yang di belakang tuh nggak dapat tempat, subhanallah. Jadi diperintahkan untuk berlapang-lapang, kasih tempat orang, kasih jalan orang, kasih juga tempat duduk kepada sahabatmu yang lain yang baru datang. Ini kan nunjukin bahwasanya sebelum bicara ilmu ada akhlak yang diajarkan, subhanallah, supaya berbuat baik kepada orang lain. Kapan sih disebut itu ilmu adalah ilmu? Adalah ketika ilmu tersebut sudah diamalkan. Semakin berisi daripada sebatang padi, maka akan semakin menunduk dia. Semakin orang itu berilmu, maka semakin tawadhu dia. Semakin dia merasa diri ini tidak punya apa-apa. Bukankah kita orang beriman ini diajari untuk sholat 5 waktu? Sholat itu mengajarkan kita untuk merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak merendahkan manusia yang lain. Kita mengangkat tangan dengan mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti saya ini kecil, betapa apapun jabatan saya, bagaimana tingginya ilmu saya, tapi saya ini sholat sama dengan yang di samping saya juga sholat, juga kecil kalau sudah berhadapan dengan Allah. Dan jangan pernah mengecilkan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu membuat kita semakin tawadhu. Kalau ada ilmu membuat kita semakin sombong, ada yang salah dalam pengamalan ilmunya. Itu dia, Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Jadi memang harus muhasabah diri juga ya jamaah, dilihat-lihat kira-kira yang salah apa, yang benar apa. Tapi jangan putus asa untuk terus belajar jadi muslimah dan muslimin ya Ustadz ya. Muslimah dan muslimin yang baik, Masya Allah. Nah sekarang saatnya Saskia mau tanya ke Bunda Tuti nih, mohon izin Bunda Tuti. Iya. Nah Bunda Tuti, Saskia mau tanya keresahan istri-istri nih. Aduh, apalagi? Iya, jadi bagaimana ya sebagai istri gitu ya bisa menyibukkan diri untuk suami yang misalnya cuek gitu kepada istri. Ada emang suami yang cuek? Ada pasti banyak ini jamaah langsung. Tapi bukan Kak Hengki. Bukan dong, itu sebenarnya merekah terus itu yang di belakang. Allah, Nah untuk jamaah misalnya yang di rumah gitu ya, punya suami yang cuek terus suka bikin mood istrinya tuh berantakan gitu ya. Nah padahal kan kita nih ya sebagai wanita
muslimah Iya. itu yang baik gitu kan ya. Harus Iya. bisa taat dan juga Betul. melayani suami. Benar. Nah bagaimana itu Bunda? Mohon izin tausiahnya Kak Bunda. Saki cantik, iya. Mohon izin Kak Hengki, Kak Sonia juga guru-guru kami. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran tujuan pernikahan tidak ada lain adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Tidak ada lain tujuan pernikahan itu adalah untuk mencari ketenangan, kebahagiaan, saling mencurahkan kasih sayang, saling melengkapi, berkomunikasi yang baik. Nah bagaimana kalau kita kebetulan nih punya suaminya agak-agak cuek? Emang ada suami yang cuek? Lah Banyak. berarti nih kalau bisa sebelum kita mengenal sosok pendamping kita yang akan menjadi pendamping kita, kenal dulu, ta'aruf dulu bagaimana karakternya, ya bagaimana sifat-sifatnya. Kan yang tahu karakter suami ketika sudah menikah seorang istri. Kita itu menikah bukan mencintai kelebihan-kelebihannya. Enggak begitu penting. Makanya kita memilih calon pasangan kita, kita sudah tahu kelebihan-kelebihannya. Tapi bagaimana kita dalam rumah tangga ketika menerima pasangan kita, mencintai kekurangannya. Dan jikalau suami itu cuek, dari pertama kenal sampai ke bawah di rumah tangga cuek, pasti istri itu udah tahu karakter cueknya. Tinggal kita cari solusi. Pertama, tahu hobi suami itu apa. Kalau suami cuek itu hobinya apa? Kita dukung, tapi hobi yang baik. Berarti kita kan seakan-akan ikut serta mendukung apa yang hobi suami. Yang kedua, kalau suami cuek, ada yang bikin bisa kita pancingan nih supaya nggak cuek apa? Anak-anak kita. Nah mana ada ayah tidak sayang sama anak-anaknya Kak Hengki, sayang nggak sama putra-putrinya? Kalau mudah-mudahan Allah berikan ya. Kalau Kak Sonia misalkan nih Kak Hengki lagi cuek, ajak anak-anak kumpul. Pasti kan Kak Hengki juga datang kan? Berarti anak-anak inilah yang kita jadikan selalu berkumpul bersama-sama kedekatan dengan ayahnya. Yang ketiga, kalau kita tidak mau dicuekin, jangan nyuekin. Jangan cuek, dilawan cuek. Sombong, lawan sombong. Gak begitu konsepnya dalam rumah tangga. Istri itu kalau suaminya agak cuek, kitanya yang perhatian. Atau cari perhatian, gak apa-apa. Cari perhatian kepada suami sendiri, bolehkah Kak Ustadz? Cari perhatian kepada suami sendiri boleh tidak? Boleh dong. Makanya kalau suami cuek cari aja perhatian. Ya genit di depan suami boleh. Rapi, wangi, tampil menawan. Jangan sampai begini liatin Kak Sonia. Kalau Kak Sonia makan di rumah cantik, di luar cantik. Ada yang di luarnya cantik, di rumahnya tidak cantik. Jadi cantik buat siapa? Nah kita sebagai ibu rumah tangga cantiklah untuk suami. Jangan sampai berkali-kali Bunda bilang di luar rumah kayak ratu, di rumah kayak hantu. Bagaimana suami tidak cuek? Bagaimana suami tidak cuek? Ya Allah, ya Allah. Jangan sampai suami bilang begitu. Mau kemana mah? Mau kondangan? Cantiknya, Masya Allah, tampilnya hebat, keren, Masya Allah. Di rumah maaf ya, baju kebesaran dipakai, bahkan yang udah bolong-bolong itu yang udah anginnya masuk-masuk, itu lagi. Adem Bunda. Iya memang adem. Tapi kan suami juga kan ingin istrinya itu tampil cantik. Jangan sampai mengatakan itu, mama kalau di luar kayak ratu, di rumah kayak hantu. Menakutkan, gimana suami gak cuek? Introspeksi. Jadi menjadi seorang wanita itu memang susah. Apalagi wanita muslimah di era zaman sekarang. Aduh subhanallah. Kuatkan iman. Kalau punya suami yang cuek, terima kecuekannya, jadikan kecuekannya itu menjadi terlihat keunikannya. Ya kan jadi unik, betul nggak? Betul dong Bunda. Jadi jangan sampai kita itu selalu menggerutu, selalu ingin diperhatikan. Tetapi kita juga harus memperhatikan dong. Masya Allah, terima Iya. kasih banyak Bunda Tuti atas Amin, terima tausiahnya. kasih. Nah jadi para istri-istri misalnya memang dicuekin sama suami, kita jangan balas cuek, kita manja-manja suaminya, kita sayang-sayangin. Mungkin aja hati suaminya tuh jadi luluh, jadi semakin memborbardir rasa cintanya suami ke istri. Masya Allah. Nah sekarang Saskia mau tanya sama Ustadz Syam nih, mohon izin Ustadz Syam. Siap. Ustadz Syam. Iya.
Saskia mau tanya nih, sebagai wanita sekarang kan apalagi Gen Z ya. Gen Z. Selalu mengagung-agungkan me time gitu. Nah wanita kalau sibuk merawat diri atau ya me time itu tadi. Atau mungkin ya menyibukkan dengan hal-hal yang menyenangkan dirinya sendiri gitu ya Ustadz. Nah itu sudah termasuk menyibukkan diri yang diperbolehkan gak sih Ustadz? Baik. Nah mohon izin tausiahnya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabai guru Ustadz Maulana, Bunda Tuti, Mas Hengki, Mbak Sonya, Saskia serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Pahalanya pun tergantung dari niatnya. Betapa banyak orang yang pengajian mendengarkan Islam itu indah mungkin itu beda-beda semua pahalanya, tergantung niatnya. Betapa banyak orang yang berpuasa juga berbeda-beda pahalanya tergantung daripada setulus apa niatnya. Jadi kalau ada seorang wanita dia me time dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyenangkan suaminya, menyenangkan daripada anak-anaknya, menyenangkan daripada orang tuanya, maka ini pahalanya subhanallah. Sama dengan misalnya ada orang merenovasi rumah misalnya, kalau niatnya untuk memuliakan tamu, subhanallah, dia renovasi sekarang ruang tamunya karena mau lebaran. Kenapa niatnya? Bukan karena mau flexing segala macam, tapi dia berniat karena saya memuliakan tamu, saya memuliakan orang yang silaturahim ke rumah saya, maka itu akan bernilai pahala. Jadi seorang wanita yang me time dengan niat yang baik itu bisa dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh seorang ulama, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Betapa banyak amalan kecil itu menjadi besar pahalanya karena niatnya. Amalan kecil dia cuma merawat kuku segala macam, kecil-kecilan kukunya yang dirawat, tapi kenapa? Niatnya supaya suaminya senang. Subhanallah, maka menjadi pahala yang besar. Yang dibawain kepada suami cuma air putih, subhanallah, tapi niatnya tulus besar untuk menghilangkan dahaga daripada suaminya, maka pahalanya juga besar. Jadi amalan-amalan ringkas ini bisa membawa seseorang masuk ke dalam surganya Allah, ridhonya Allah. Wa rubba amalin kabirin tusaggirun niyah. Dan betapa banyak amalan besar itu jadi tidak ada nilainya karena salah niatnya. Subhanallah. Jadi jangan sampai salah niat. Kalau sudah salah niat bisa hilang pahalanya. Islam tuh simple. Nabi SAW perlu dicatat, tidak pernah Nabi protes kepada imam yang pendek bacaannya, tidak pernah. Nabi malah mendukung. Justru ada hadis Nabi memprotes imam yang kepanjangan bacaannya. Jadi kalau coba cari dalilnya, tidak ada Nabi protes imam yang baca kulhu mulu, tidak ada. Nabi justru senang, kenapa kau baca kulhu terus? Saya senang dengan surah ini ya Rasulullah, saya senang dengan kuliah, saya senang dengan kulhu. Oh Masya Allah, luar biasa. Tapi Nabi pernah protes kepada imam yang kepanjangan bacaannya. Artinya apa? Islam itu simple, subhanallah. Tidak gampang sekali. Karena ada orang zaman sekarang itu gampang sekali membuat istrinya, kamu kalau begitu terus dirimu masuk neraka nanti tidak dapat ridho suami. Kenapa kita begitu gampang memasukkan orang ke dalam neraka, subhanallah. Padahal Islam itu datang untuk memasukkan orang ke dalam surga. Surga terlalu luas untuk dihuni untuk para nabi saja. Jadi surga itu luas sekali, seluas langit dan bumi. Ini akan banyak yang menghuninya. Seorang istri yang sudah merelakan tubuhnya, dirinya, hidupnya, umurnya untuk taat kepada suaminya. Udah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, taat sama suaminya, sudah dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Meskipun hidupnya dia lakukan dengan me time. Cuma nih bedanya kita me time sama Nabi. Nabi itu kan hobi me time juga. Makanya naik ke Gua Hira, naik ke Jabal Nur. Nabi itu hobi me time juga. Tapi pada selesai me time-nya beliau mendapatkan sesuatu untuk perbaikan. Nah usahakan bagi para istri, bagi para muslimah yang hobi me time, mudah-mudahan ada hasil dari me time-nya. Namanya tafakkur, mikir-mikir. Setelah dia minta, ya Allah ternyata suamiku di luar sana dihina-hina sama atasannya. Ternyata di luar sana setengah mati cari nafkah yang halal. Betapa kufurnya saya ini sebagai istri. Ada mikir-mikirnya ketika me time. Bukan mikir-mikir habis ini minta apa lagi ya. Habis ini saya request apa lagi ya. Mau kerimbat, mau mani-pedi, Iya. Aduh. Ini me time-nya keterusan. Gitu. Masya Allah. Terima kasih banyak Cekot, Ustaz Syam. Jadi memang ya semuanya itu based on niat gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau niatnya baik, niatnya untuk menyenangkan suami, untuk ABCD, tapi yang positif gitu ya. Insya Allah itu juga boleh ya jamaah. Nah jamaah. Yeay. Sekarang kita mau masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat.
Mohon izin Ustadz Maulana, Bunda Tuti dan bintang tamu kita boleh nih. Oke, diberikan kesempatan untuk curhat, silahkan Kak. Siapa dulu nih? Siapa yang mau curhat? Sekarang Oh gantian. Boleh. Iya. Ini AC-nya berapa P kasih sejuk banget. Iya betul. Jadi Ustadz, nanti bulan April, alhamdulillah pernikahan kami 10 tahun Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi show-nya ini adalah anugerah terindah. Selama 10 tahun berumah tangga, hampir tidak pernah berantem. Sabar, bahkan usia kami beda 11 tahun, tapi nggak menye-menye, nggak manja. Malah kadang-kadang saya yang merasa kira-kira saya ini sudah menjadi suami idaman belum ya? Nah pertanyaan saya yang saya pengen curhat untuk nambah ilmu saya, bagaimana sih Ustadz tips sebagai suami idaman gitu Ustadz? Menjadi suami idaman itu harus melaksanakan 3 kewajibannya. Senantiasa di mana-mana pasti diminta untuk laki-laki melakukan 3 kewajiban. Yang pertama menafkahi. Ingat nafkah itu ada 2. Nafkah lahir dan nafkah batin. Maka ada hukum syariatnya. Jika ada suami tidak memberikan nafkah selama 3 bulan berturut-turut. Itu hati-hati. Bisa merusak rumah tangga. Apalagi kalau istrinya tidak ridho itu bahaya. Nafkah itu lahir dan batin. Istri mungkin punya uang, punya usaha. Tapi kan ada batinnya. Ada perasaannya. Kemudian yang kedua, bagaimana seorang suami itu melindungi pasangannya. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Maka seorang suami harus melindungi istri. Walaupun istrinya jago silat. Masya Allah. Walaupun istrinya jago karate. Iya jago kungfu. Bukan melindungi dalam hal itu. Tapi bagaimana melindungi istrinya dari bahaya yang bisa mengantarkan dia menuju ke neraka. Itu. Kemudian yang ketiga. Sosok suami harus mendidik. Dan ini yang paling susah. Ini yang paling susah. Karena mendidik itu Masya Allah. Sosok wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kalau engkau biarkan tidak kau garu-garu, kau tidak hadapi, dia makin bengkok. Tapi kalau berusaha lurusin bisa jadi patah. Jadi bagaimana seorang suami? Saya senang. Tidak pernah bertengkar. Masya Allah. Sabar banget, justru kelewat sabar sih. Ya Allah. Gak pernah bertengkar. Dan selalu apa bisa rahasianya? Nggak tahu. Jadi jarang loh adem aja di rumah. Saya, ini bukan karena di depan TV Pak ternyata Ustadz. saya ada saingan. Oh. Saya juga 10 tahun 5 bulan 12 hari bersama almarhumah. Masya Allah. Kami juga tidak pernah bertengkar sampai Masya wafatnya. Allah, Masya Ternyata Allah. aku punya saingan. What? Ini aja dong kolaborasi teman gitu ya. Izin Bunda Tuti boleh menambahkan. Baik, kalau Bunda sih merujuk kepada firman Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan ketika kita berumah tangga, pergaulilah pasangan kita terutama suami kepada istrinya dengan baik. Bukankah Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita sebaik-baik manusia atau sebaik-baik suami dialah yang memperlakukan baik kepada istrinya. Apalagi nih kasunnya sabar, udah cantik sabar. Nih hati-hati ya. Ini suaminya tidak sabaran ya. Nah, tadi bilang malah lebih sabar kasunnya. Ini anugerah. Jadi banyak bersyukur kepada Allah ketika kita memiliki pasangan udah sehati ya, berumah tangga juga sampai udah 10 tahun bersyukur, Tapi perbanyak kalau nggak bersyukur. bersyukur gimana? Nah, Bunda? kufur nikmat nanti Allah Soalnya kasih kan azab. ada itu kalau bersyukur ditambah gitu. Iya Saya betul, nggak itu mau. dalam surah Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jangan sampai kita kufur nikmat, melupakan nikmat Allah, nanti Allah kasih azab. Na'udzubillah. Maksud saya maunya sonya aja Bunda. Oh Jadi iya udah kalau, jangan kalau jangan bersyukur nambah. takut ditambah Oh, bukan, gitu. itu Makanya maksudnya. sonya aja Oh, gitu. iya harus Oh begitu. ya Allahu Rabbi, Masya Allah. Terima Ya kasih Allah. banyak Ustaz Maulana, Bunda Tuti. Mohon izin, terima kasih banyak Bunda Tuti. Kita Sama-sama. pergantian Iya. personel dengan Ustadz Syam. Mohon Baik, izin. silakan, Ustaz. Setelah bintang tamu tetap nggak apa-apa. Karena Ya. kita memberikan Tetap di sini. kesempatan untuk kasonya curhat nih. Oh, Masya Allah. Silahkan Curhat kasonya. terus ini ya. Jadi apalagi ya Apa kalau ya? soal curhat-curhat begini biasanya kalau ibu itu soal anak lagi Pak Nah, Ustadz. Masya Allah. Ujung-ujungnya ke anak. Karena Iya. saya lihat ini Mas Sonia ini menjadi anugerah terindah.
Karena menjadi unna libasul lakum wa antu libasul lahunna. Menjadi pakaian buat suami. Dari tadi curhatannya enggak kan tentang suami. Iya, Larinya iya. ke anak-anak. Iya ya, aku Tepuk baru tangan sadar, dong. Masya Masya Allah. Allah. Anugerah sekali ya punya istri seperti ini, Ustaz. Aduh, Masya Allah. Masya Ayo Allah. bahasa dulu kita. Boleh. Lagi nggak puasa, kita lagi nggak puasa. Kita lagi nggak puasa, jamaah, Lagi nggak puasa, tenang. ya. Ya jadi gini Pak Ustadz, kalau kita melihat pada saat zaman COVID kemarin Pak Ustadz, Betul. anak-anak itu di rumah belajarnya online. Lalu orang tua akhirnya menjadi guru untuk anak-anak. Tidak jarang akhirnya para ibu orang tua ini yang muncul tanduk ketika mengajari anak-anaknya Pak Ustadz. Nah lo. Nah ini supaya tidak terjadi keretakan antar hubungan anak dan orang tua saat mengajar. Apakah tidak masalah ketika anak akhirnya kita serahkan sajalah sama gurunya. Misalnya kalau di rumah kan harapannya ketika ibu itu menjadi madrasah, menjadi belajar ngaji. Pertamanya bisa sama orang tuanya dan lain sebagainya. Tapi ketika ada hubungan yang akhirnya tidak sinkron emosinya gitu ya. Iya, Apakah betul. tidak masalah akhirnya sudahlah pakai guru ngaji saja, nggak apa-apa lah pakai guru yang lain saja, itu gimana Pak Ustadz? Sebelum dijawab Pak Ustadz, saya cek dulu tanduknya masih ada nggak ya? Udah nggak ada. Udah lewat COVID-nya Udah soalnya. nggak ada, udah nggak ada. Udah nggak ada. Ya Allah, silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Termasuk di antara yang ditanyakan nanti di akhirat itu adalah orang tua ditanya tentang anak-anaknya. Jadi bukan gurunya yang ditanya, tapi tetap orang tuanya. Kenapa? Memberikan gambaran kepada kita bahwa kalaupun kita serahkan kepada guru, jangan serahkan 100%. Karena tetap yang bertanggung jawab di akhirat itu adalah orang tuanya. Termasuk di antara pertanyaannya, udah bagus belum namanya anakmu? Karena nama adalah doa, nama itu adalah panggilan, itu adalah kewajiban orang tua kepada anaknya. Udah bagus belum nafkahnya kepada anakmu? Nafkah lahir ataupun batinnya. Nafkah lahir ya material, nafkah batinnya ya pendidikan, kasih sayang, udah cukup belum? Jangan sampai ada orang tua yang nyerahin ke guru lalu kekurangan kasih sayang lah sang anak tadi. Subhanallah. Jangan sampai nyerahin kepada pondok lalu kekurangan perhatian lah sang anak tadi. Meskipun serahin kepada pondok masih ada perhatiannya. Minta tolong dicek ininya, udah cukup belum bekalnya. Jangan sampai ada pembulian di sekolahnya, jangan sampai ada pembulian di asramanya. Harus ada pengawasan, bukan berarti ditaruh begitu saja, tidak. Karena apa? Tetap yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah itu adalah orang tuanya yang akan ditanyai. Tapi kita juga ya menyerahkan itu kan karena kita percaya. Itu bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya ketika dia serahkan anaknya kepada guru yang lebih berkualitas karena dia tahu diri. Saya mau ngajarin kamu, justru bacaan saya lebih tidak bagus daripada bacaanmu. Kadang anak-anak sekarang tuh lebih bagus loh bacaannya, subhanallah, daripada orang tua. Jadi Masya satu Allah. kebanggaan ketika anak yang ngoreksi bacaan orang tua itu luar biasa, Masya Allah. Masya Allah. Silakan serahkan kepada guru. Tapi sosok ibu harus berada di 5 waktu. 1, ketika anak sakit. 2, ketika anak sedih. 3, ketika anak berprestasi. 4, ketika anak liburan. Yang kelima, ketika kejadian itu hanya sekali momennya seumur hidup. Yang pertama, ketika anak sakit, ibu harus ada di sisinya. Sesibuk apapun. Tinggalkan aktivitasnya, anakku lagi sakit. Obat yang terhebat adalah seorang ibu. Karena ibu memberikan ketenangan. Itu. Apalagi yang kedua, ketika anak sedih. Anak sedih dengan ibu pasti selesai masalah. Yang ketiga, usahakan ibu berada di sisi anak. Ketika anak berprestasi, butuh kebanggaan, butuh punishment dan sebagainya. Yang keempat, ketika anak liburan, ibu harus ada di sisinya. Dan terakhir, ketika anak sekali seumur hidup. Apa itu? Ulang tahun. Kok sekali seumur hidup? Iya, karena tiap tahun beda tahun. Ulang tahun ke-1, ke-2, ke-3 gitu ya. Masya Allah. Jadi terjawab ya Kak ya. Terjawab. Jawab, terima kasih Pak Masya Ustadz, Bunda. Allah. Terima kasih Pak Ustadz Iya, dan terima Bunda. kasih banyak. Nah, sayang sekali nih jamaah. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk ke penghujung acara. Nah, mohon maaf apabila saya Saskia Putri dan segenap tim yang bertugas ada salah-salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salam